Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 8566644487. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, tahukah kita bahwa proses lahirnya Pancasila melalui perjalanan panjang yang melibatkan banyak tokoh hebat bangsa. Proses itu dimulai pada masa pendudukan Jepang tahun 1945 ketika dibentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tugas utama BPUPK adalah merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang akan segera merdeka dalam sidang utama BPUPK pada akhir Mei sampai awal Juni 1945. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Ir Soekarno mengemukakan 5 prinsip yang ia beri pada Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi secara sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini kemudian menjadi dasar awal bentuknya Pancasila. Namun, perjalanan sebelum selesai setelah sidang BPUPK terakhir, dibentuklah penelitian 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Panitia ini bertugas menyatukan pandangan antara golongan nasionalis dan Islam. Hasil kerja keras mereka melahirkan sebuah dokumen sejarah, yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi cikal bakal Pancasila dalam Piagam Jakarta Sila pertama. Awal bunyi ketuhanan dan kewajiban perjalanan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah memulai musyawarah dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih mencerminkan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ini menunjukkan semangat, toleransi, dan kesabaran jiwa para pendiri bangsa. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa perumusan Piagam Jakarta dan pengesahan Pancasila. Kita dapat melihat nilai leluhur Pancasila yang sangat kuat, yaitu nilai persatuan. Sila ketiga, para tokoh rela berkorban dan menurunkan ego pribadi maupun golongan demi persatuan bangsa. Nilai musyawarah sila keempat, semua keputusan diambil dengan dialog dan mufakat, bukan dengan paksaan. Dan bagaimana sila kesatuan bangsa Indonesia sejak awal dimiliki nilai keimanan dan menghormati keyakinan setiap warga negara. Menurut saya, sebagai generasi muda, saya merasa bangga dengan perjuangan para pendiri bangsa. Dari sejarah lahir Pancasila, saya belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi kekuatan untuk bersatu. Para tokoh kita mampu menyingkirkan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Nilai ini masih relevan untuk kita hari ini di era modern yang penuh tantangan dan perbedaan pendapat. Kita perlu meneladani semangat mereka, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sebagai generasi penerus bangsa. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap jujur, adil, saling menghormati, dan ikut berkontribusi positif untuk masyarakat. Dari sejarah terlahirnya Pancasila, kita belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak datang begitu saja, tapi lahir dari perjuangan, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga kehidupan nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.